wabarakatuh. Saya Nurul Aini, CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut. Saya akan membuat kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1, yakni terkait filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 poin penting yang akan saya paparkan, yakni yang pertama, hal yang dipercaya sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, hal yang berubah setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, langkah yang segera diterapkan setelah modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, yakni terkait filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa yang pertama, murid merupakan objek pembelajaran yang tugasnya adalah belajar, yang segala aktivitas pembelajarannya dapat guru atur sesuai dengan kehendak guru. Kemudian, pembelajaran di kelas merupakan proses transfer ilmu dari guru untuk murid di dalam kelas. Guru memiliki kuasa atau wewenang yang dominan di dalam kelas. Banyak hal yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, yakni yang pertama, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang di dalamnya terdapat goresan tinta yang masih samar. Peran guru adalah menebalkan tinta yang samar tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, sesuai kodrat yang ada, setiap murid telah memiliki bekal potensi dan bakat sendiri. Namun, potensi dan bakat tersebut harus terus dituntun oleh guru agar kodrat tersebut dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, tebalkan laku anak dengan yang pertama konteks diri anak dan yang kedua konteks sosiokultural. Proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar tersebut dapat dilakukan dengan menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam konteks sosiokultural, dapat dilakukan dengan memberikan gagasan atau melakukan pembiasaan-pembiasaan baik yang ada pada daerah masing-masing yang dapat menyelaraskan budi pekerti anak. Yang ketiga, sekolah merupakan tempat menyemai benih-benih budaya, yakni budaya positif yang dapat diwujudkan melalui disiplin positif. Yang keempat, dalam pembelajaran, guru tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada murid. Jangan hanya memberi siswa perintah, tetapi guru harus memberi mereka solusi. Guru harus selalu berkolaborasi dengan siswa. Yang kelima, guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya sumber ilmu untuk murid dalam suatu pembelajaran. Banyak sumber ilmu dan informasi lain yang dapat mengeksplorasi potensi murid. Artinya, guru adalah pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Yang keenam, menuntun yang diharapkan adalah raihlah tangan murid kita dengan erat melalui trilogi Ki Hajar Dewantara yang menjadi semboyan pendidikan kita, yakni Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya, apa yang menjadi harapan para siswa itu adalah apa yang menjadi keteladanan dari kita sebagai seorang guru. Sekolah harus selalu mampu menciptakan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan murid.
Murid harus selalu dimotivasi karena mood mereka selalu naik turun. Yang ketujuh, kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Merdeka artinya di sekolah kita harus berupaya memanusiakan manusia. Dan bermain artinya karena dalam permainan terdapat suatu kebahagiaan. Yang kedelapan, pendidikan harus selalu berpihak pada anak, atau dengan kata lain, guru harus berhamba pada sang anak. Artinya, guru memiliki cinta kasih tak terbatas untuk muridnya. Kita harus menuntun murid dengan penuh keikhlasan dan sepenuh hati, seperti seorang petani yang dengan tulus selalu merawat tanamannya. Poin 3, beberapa langkah yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan pemikiran dalam benak saya untuk selalu menuntut hak guru dari seorang murid. Jika kita sebagai seorang guru diberi hak guru seperti diperhatikan saat mengajar, ya, alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang penting kita berikan pendidikan yang terbaik untuk murid kita. Kita harus selalu berpositif thinking dan biarlah alam yang akan memprosesnya. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan potensi serta bakat murid. Hal ini penting karena potensi dan kebutuhan belajar murid itu beraneka ragam. Hasil asesmen dapat saya gunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran yang cocok untuk dilakukan. Yang ketiga, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai referensi. Guru harus selalu aktif mencari pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai pendidik, sehingga proses pembelajaran yang akan dihadirkan di dalam kelas menjadi menyenangkan dan tidak monoton, melainkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang keempat adalah mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid yang akan saya lakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Saya akan selalu berusaha menghambakan diri pada murid saya, yang artinya saya akan selalu melayani setiap kebutuhan belajar murid dengan ikhlas sepenuh hati, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, memanfaatkan permainan menjadi bagian dalam pembelajaran. Game-based learning dapat merangsang 3 bagian penting dari pembelajaran, yaitu emosional, intelektual, dan psikologis. Di dalam permainan, anak akan selalu belajar kejujuran, kesatriaan, menghargai, dan sebagainya. Yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Hal ini penting untuk saya lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Selain itu, saya juga dapat mengetahui apakah metode pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak. Evaluasi ini tidak hanya saya lakukan melalui umpan balik dari murid,
Tetapi saya juga akan berdiskusi dalam komunitas belajar atau kombel yang ada di sekolah guna memperbaiki pembelajaran di kelas. Dan yang ketujuh adalah pembiasaan positif guna menciptakan budi pekerti yang baik, yakni dengan selalu mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa dan budaya literasi Al-Quran. Mengingatkan murid untuk selalu melaksanakan piket kebersihan kelas guna menciptakan lingkungan yang asri. Menanyakan kabar dan mendoakan hal yang baik untuk murid, selalu memberikan apresiasi dalam setiap proses pembelajaran, memberikan keteladanan sikap yang baik, dan sebagainya. Kesimpulannya, melalui implementasi pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara akan dapat menciptakan budaya pembelajaran yang positif sebagai karakter diri yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, guru dan murid juga menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam setiap proses pembelajaran. Dengan begitu, jiwa kompetitif akan muncul dan mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya dengan optimal. Refleksi diri saya terkait filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi SMPN 4 Tarogong Kidul untuk terus rikat, yakni religius, inovatif, kompetitif, asri, dan terampil. Amin. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.